Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Training Center Shauki. Ada pertanyaan dari Kings Fix Solo. Waduh, Solo nih. Ini ada pertanyaan tentang eksitasi ya ini. Dasarnya dari pertanyaan ada di video ini, linknya ada di bawah. Bisa nggak ini dinamo treadmill dijadikan output eksitasi, kemudian tanpa AVR, langsung ke input rotor. Kemudian kita ambil tegangan di stator dengan keluaran AC. Apakah tanpa AVR akan stabil? Jadi kuncinya ada dua ya. Jadi sumber di bagian rotor, rotor bisa nggak? Kemudian apakah tanpa AVR akan stabil? Kita cek. Pengingat dulu untuk eksitasi itu adalah sistem listrik DC yang digunakan untuk menyuplai gulungan sehingga timbul atau bangkit kemagnetan yang digunakan untuk membangkitkan kelistrikan utama pada generator, umumnya generator untuk AC ya. Kemudian di sini secara konstruksi umumnya kalau Shauki simpelkan kurang lebih seperti ini, ada rotor nih ya. Kemudian dia pakai komutator dan di sini pasti ada karbon brush. Setelah itu bagian statornya ada permanen magnet. Jadi ini kalau misalkan dia jadi motor, supply-nya ini biasanya adalah DC. Kemudian dia kalau kita putar rotornya, keluar listrik di bagian rotornya ini di terminalnya. Di karbon brush-nya itu adalah listrik DC. Ini mirip seperti konstruksi motor di Tamiya. Kemudian ini ya, kembali lagi ke pertanyaan tanpa AVR langsung input rotor, apakah tanpa AVR akan stabil? Ini untuk generator brushed, di mana di sini mungkin kalau untuk tanpa AVR langsung ke input rotor bisa. Ini pertanyaan muncul mungkin untuk modifikasi kalau misalkan ini dari engine mutar untuk rotor dan di sini nanti harusnya sih ada penghubung yang memutar rotor dari motor treadmill tadi. Entah itu penghubungnya langsung pakai baut atau ada semacam kopling atau mungkin pakai belt atau pakai gear, ini terserah ya. Kemudian untuk output dari generator yang ada di treadmill ini, satu ini positif ada di ketemu dengan karbon brush dari generator utama yang nantinya masuk ke kumparan medan di sini ya. Kemudian yang kedua di sini masuk ke karbon brush, masuk ke sini slip ring satunya. Jadi dari positif ke gulungan kembali ke negatif, baru kembali ke motor atau generator treadmill ini tadi. Apakah bisa muncul listrik di sini? Jawabannya adalah bisa. Ya, bisa ya. Jadi ini supply listrik DC. Di sini muncul DC di gulungan rotor ya. Bangkit kemagnetan, kemudian ketika dia diputar memotong kumparan atau gulungan stator di sini, kemudian di bagian stator akan muncul listrik AC seperti sebelumnya. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah nilainya nanti berapa, gitu kan? Ini apakah output dari generator treadmill ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di rotornya ini? Tuh, misalkan di sini butuhnya 12 ya. Terus kemudian di sini outputnya kurang dari 12, otomatis di bagian stator keluar listrik yang lebih kecil karena magnetnya di sini lebih kecil. Kalau di sini lebih besar, misalkan jadi 24, maka di sini akan timbul listrik, bangkit listrik yang bisa jadi 2 kali lipat lebih besar. Misalkan jadi 440 volt gitu. Kemudian apalagi ya, kalau untuk mengatur tegangan outputnya ini bagaimana? Biasanya pakai mengatur putaran. Putarannya dibikin lebih pelan lagi, maka nanti tegangannya akan lebih kecil. Ada lagi konstruksi seperti ini, kalau pakai brushless, Shauki memperkirakan bisa pakai penghubung, entah itu pakai gearbox, pakai belt, atau mungkin langsung dihubungkan pakai baut. Kemudian outputnya di sini DC dihubungkan ke gulungan exciter stator, maka di sini nanti akan bangkit kemagnetan, dipotong oleh rotor, bangkit listrik AC, kemudian keluar listrik DC di sini untuk bangkitkan kemagnetan di main rotor, kemudian
nanti di bagian stator akan muncul tegangan. Nah, kembali lagi di sini, nilai tegangan output permanen magnet generator treadmill ini berapa? Itu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan spesifikasi, outputnya juga tidak akan sesuai dengan yang tertulis di nameplate. Nah, di sini tanpa AVR langsung ke input rotor bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi untuk kesimpulannya ya, tanpa AVR langsung ke input rotor bisa. Seperti tadi untuk ceritanya. Apakah tanpa AVR akan stabil? Saya rasa tidak bisa. Kenapa? Tidak ada umpan yang kembali ke sistem AVR-nya. Sorry, bukan sistem AVR. Tidak ada umpan yang dibaca oleh sistem eksitasinya. Sedangkan kalau pada AVR itu bisa dibaca. Ini yang baca siapa? Nggak ada. Oke, seperti itu. Jadi untuk mengatur kestabilan tegangan bagaimana? Ya, nanti ngatur kecepatan putar dari penggerak utama atau engine-nya. Dan terus frekuensinya gimana? Ya terpaksa ngikut putarannya. Jadi kalau ngomongin apakah stabil seperti AVR, maka tidak bisa. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Mas Kings tadi ya. Kings dari Solo. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.